Suksesi kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan semakin dekat. Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Dewan Komisioner OJK telah melakukan uji tahap akhir. 3 nama ditetapkan menjadi calon Ketua Dewan Komisioner OJK untuk periode 2022-2027. Di antaranya Mahendra Siregar yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Luar Negeri. Sebelumnya Mahendra pernah menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal. Nama kedua yang muncul yakni Darwin Cyril Nur Hadi. Darwin kini menjabat sebagai anggota Dewan Pengawas di Lembaga Pengelola Investasi. Dia juga pernah menjabat sebagai Komisaris Utama Mandiri Sekuritas hingga Direktur Utama Bursa Efek Jakarta. Calon yang ketiga yakni Iskandar Simorangkir yang menjabat sebagai Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian. Iskandar pernah menjabat sebagai Kepala Departemen Bank Indonesia pada 2013 hingga 2014. Nantinya Presiden Joko Widodo akan memilih 2 nama yang kemudian akan dibawa untuk uji kepatutan dan kelayakan oleh Komisi 11 DPR. Secara keseluruhan, Pansel DKOJK juga telah menetapkan 21 nama yang diserahkan oleh Pansel ke Presiden Joko Widodo. Bukan hanya menghadapi masalah kelangkaan minyak goreng, jelang Ramadan dan Lebaran masyarakat Indonesia kini menghadapi harga daging sapi yang cukup tinggi di pasaran. Mengutip data Pusat Informasi Harga Pangan Strategis, rata-rata harga daging kualitas 1 di pasar tradisional pada 7 Maret 2022 yakni Rp130.600 per kilogram. Harga daging sapi sempat menyentuh level tertinggi sejak 17 Mei 2021. Pemerintah pun mencoba mengendalikan dengan melakukan intervensi berupa pelonggaran pemasukan daging sapi dan kerbau impor ke pasar. Swasta kini dibuka untuk masuk ke bisnis impor daging yang sebelumnya hanya diberikan kepada BUMN untuk pengadaan non-Australia dan Selandia Baru. Perum Bulog turut ditugaskan untuk mengimpor 20.000 ton daging kerbau dari India. 12.000 ton diantaranya telah masuk sejak Februari 2022. Importasi 20.000 ton daging kerbau asal India tersebut adalah bagian dari penugasan impor 100.000 ton untuk Bulog hingga akhir 2022. Memasuki bulan ketiga, pelaksanaan program pengungkapan sukarela alias Teks Amnesti Jilid 2 telah mengumpulkan dana lebih dari 2 triliun rupiah. Dari data Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan hingga 7 Maret 2022, penghasilan yang berhasil dikumpulkan sebesar 2,48 triliun rupiah yang masuk melalui pajak penghasilan final. Jumlah tersebut berasal dari harta yang diungkap 23,97 triliun rupiah. Nilai tersebut berasal dari 19.703 wajib pajak yang mengikuti program pengampunan ini dengan 22.111 surat keterangan yang masuk. Harta bersih tersebut masuk melalui deklarasi dalam negeri dan repatriasi 20,98 triliun rupiah, deklarasi luar negeri 1,46 triliun rupiah, dan harta diinvestasikan 1,52 triliun rupiah. Dari jumlah tersebut, masih banyak wajib pajak yang selama ini belum taat dan akhirnya bertobat dengan mengungkapkan harta di tahun 2020 ke bawah. Memanasnya konflik Ukraina dan Rusia membuat harga sejumlah komoditas meroket. Salah satunya adalah minyak mentah dunia yang diprediksi bisa mencapai $200 Amerika per barel. Harga minyak dunia bahkan mencetak rekor tertinggi sejak 2008 lalu. Minyak jenis WTI kini berada di level 125,28 setelah naik 8% dari hari sebelumnya. Sementara jenis minyak Brent kini berada di level 128,88 dengan kenaikan lebih dari 9%. Analis JP Morgan menyebut harga minyak diperkirakan bisa menyentuh $185 Amerika per barel tahun ini. Sementara, Vice Chairman of S&P Global, Daniel Yargin menyatakan, sanksi yang menyasar minyak dan gas Rusia akan menggerek harga emas hitam. Pasalnya Rusia mengekspor minyak sekitar 7 juta barel per hari. Analis Bank of America pun mengungkapkan, jika sebagian besar kegiatan ekspor minyak Rusia terhenti, maka dunia akan kekurangan sekitar 5 juta barel atau bahkan lebih besar yang dapat berakibat kenaikan harga minyak hingga $200 Amerika per barel.
Munculnya ketidakstabilan akibat konflik Rusia dan Ukraina membuat Dana Moneter Internasional menjadi was-was. Organisasi ini khawatir konflik yang terjadi akan berdampak besar bagi perekonomian global. Hal ini disebabkan oleh melambungnya harga sejumlah komoditas. Selain itu, negara-negara yang memiliki hubungan ekonomi dengan Rusia juga berisiko mengalami gangguan pasokan. Salah satunya adalah negara Moldova. Akibat ketegangan ini, harga energi dan gandum telah melonjak. Hal ini tentu memberikan efek inflasi dari pandemi dan gangguan rantai pasokan global. Selain itu, IMF mengatakan bahwa efek sanksi terhadap Rusia juga akan meluas ke negara lain. Oleh karenanya, otoritas moneter di seluruh dunia diminta untuk berhati-hati sembari memantau kenaikan harga di negara mereka dan mengambil kebijakan yang melindungi rumah tangga yang rentan secara ekonomi.